Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan, gimana kabarnya? Semoga kawan-kawan dalam keadaan baik dan sehat, dan juga dilancarkan dalam segala urusannya. Oke kawan, hari ini hari Sabtu tanggal 3 Mei 2025. Update terkini untuk tanaman kacang panjang kita di usia 16 hari setelah tanam. Alhamdulillah ya kawan ya. Udah seperti ini. Kita lihat seperti ini, usia 16 hari setelah tanam. Udah ada yang tinggi juga nih. Seperti ini. Udah mulai ingin ditali menali kawan. Baik seperti ini. Seperti ini kita supaya diam. Susah kawan, bentar ya. Oke, seperti ini kawan. Nih usia 16 hari setelah tanam. Mungkin ada yang pertumbuhannya sangat cepat. Kebanyakan sudah menumbuhkan daun yang kelima kawan. Oke, seperti ini keadaannya kawan. Baik kawan, untuk kegiatan hari ini di usia 16 hari setelah tanam kita akan melakukan pengocoran susulan yang kedua kawan. Dan juga setelah pengocoran mungkin akan saya lakukan untuk pengikatan. Alhamdulillah untuk update terkininya masih keadaan baik-baik saja, sehat-sehat, dan alhamdulillah juga semalam diguyur hujan ya kawan ya. Setelah sekian purnama, ada seminggu lebih tidak ada hujan di sini. Semalam hujan, jadi sangat bagus sekali kawannya. Bagus sekali ya untuk penyerapan nanti pengocorannya. Mungkin seperti ini, nanti kita tali aja ya. Nanti kita update juga untuk cara pengikatannya seperti apa. Seperti ini, alhamdulillah kawan ya. Udah tinggi-tinggi kawan. Untuk hama mungkin masih sama, hama ulat ya, ulat gerayak, ulat penggulung daun, dan juga yang lainnya. Baik kawan, untuk populasi tanaman kita ini sekitar 2200 pohon ya kawan, 2200 lubang. Seperti ini, alhamdulillah kegiatannya pengocoran. Baik kawan, untuk mempersingkat waktu dan durasi, kita langsung saja pupuk apa saja yang akan kita gunakan untuk hari ini. Seperti ini kawan. Untuk pupuknya masih kita gunakan NPK seimbang ya kawan ya. NPK seimbang 16 nitrogen 16, fosfat 16, dan juga kalium 16. Untuk kandungannya sendiri seperti itu kawan ya. Baik, yang selanjutnya ini ada nitrea ataupun urea, pupuk urea yang kandungan nitrogennya sangat tinggi, 46%. Jadi fungsinya buat apa? Karena di sini sudah jarang hujan ataupun seminggu ke belakang tidak hujan. Jadi kita menggunakan nitrogen yang cukup tinggi ya kawan, supaya memacu pertumbuhannya juga, supaya tidak lambat ataupun kalau bahasa Sundanya kacentet gitu kawan. Oke kawan, baik. Yang selanjutnya ini ada kalsium. Kalsium saya menggunakan nih Malika. Malika ini sangat bagus ya kawan, karena dilengkapi juga unsur boron dan juga asam humat. Nih untuk kandungan Malikanya seperti ini. Nih. Ada karbon oksida 80%, ada asam humat 8%, boronnya 3%, magnesiumnya 1%, dan juga
sulfurnya 1% kawan. Oke. Untuk mempersingkat waktu dan durasi, mari kita aplikasikan untuk berapa takaran yang akan digunakan untuk kocoran hari ini kawan. Baik, yang pertama kita larutkan dulu. Kalau yang pertama kita menggunakan satu gelas teh gelas ini ya kawan ya. Satu gelas untuk hari ini kita naikkan setengah gelas. Kita masukkan dulu nih satu, ini setengah gelasnya. Selanjutnya kita kocok terlebih dahulu. Ini harus dikocok dulu ya kawan ya, sampai larut 100% supaya tidak ada endapan dan juga pencampuran pupuknya itu maksimal. Oke kawan, setelah larut 100% kita masukkan untuk NPK seimbangnya. NPK seimbangnya takarannya kita sama ya kawan ya, 1,5 gelas juga di pemupukan kedua kali ini. Satu, seperti ini. Terlalu banyak kawan. Seperti kawan ya, 1,5 aja, 1,5 gelas, berarti semuanya jadi 3 gelas. Kita aduk lagi, aduk sampai rata, sampai 100%. Aduk, warnanya jadi seperti ini kawannya, putih. Aduk-aduk harus sampai merata ya. Kalau untuk pupuk granul itu seperti NPK seimbang cukup lama untuk mengaduknya ya kawannya. Mungkin harus seperti ini, aduk kembali, dibolak-balik. Baik kawan, untuk selanjutnya pengaplikasian ini malika. Untuk malika kita dilarutkan dalam tempat terpisah dulu ya kawan nih, seperti ini. Untuk perbandingannya, untuk malika kita cukup gunakan perbandingannya 1 gelas nih, seperti ini. Bentar nih, untuk 1 gelas teh gelasnya kita pakai 1 sendok aja ya kawan. Berarti dalam 3 gelas berarti pakai 3 sendok nih, seperti ini. 1, 2, 3 sendok cukup ya kawan ya. Oke, kita aduk, larutkan. Harus benar-benar larut 100% sempurna supaya tidak ada endapan kawan ya. Oke, aduk terus, aduk rata. Seperti ini kawan. Aduk. Setelah larut 100% sempurna, kita baru satukan ke sini kawan, ke tadi pupuk NPK seimbang dan juga ureanya. Kita campurkan, kita aduk lagi supaya merata kawan. Ini. Oke, setelah larut 100% sempurna, kita masukkan aja ke dalam tangki. Untuk pengocorannya kita pakai tangki sprayer ya kawan ya. Ini seperti ini, 16 liter ya. Karena tanaman juga masih kecil, mungkin untuk kebutuhan nutrisinya belum terlalu besar, jadi
Kita untuk per pohon atau per tanaman cukup pakai 100 mili per lubang tanam ya untuk pengocorannya. Mungkin seperti itu kawan. Isi sampai penuh. Baik kawan, untuk update-nya mungkin sekian dulu, akan dilanjutkan dulu untuk pengocoran. Nanti kita sepil lagi untuk cara pengikatannya setelah melakukan pengocoran susulan ini. Baik kawan, terima kasih, selamat pagi. Baik kawan, nih cara pengocorannya seperti ini. Oke, cukup kita masukkan 100 mili aja per lubang ya kawan. Nih, kalau udah terbiasa itu kita sudah merasakan bagaimana takaran 100 mili itu berapa detik, berapa lamanya kita memencet tuas alat kocor ini ya kawan ya. Oke, baik kawan, kita lanjutkan lagi untuk pengocorannya. Oke, baik kawan, setelah selesai melakukan pengocoran, sekarang aktivitas atau kegiatannya kita sekarang untuk pengikatan tanaman ya, supaya tidak roboh karena angin ataupun ketika ada hujan lagi, supaya tidak lepas dan tidak roboh. Karena kalau roboh itu kemungkinan besarnya akan rusak tanaman kita juga kawan ya, makanya kita ikat. Untuk pengikatannya sendiri nih, ini yang udah tinggi ini kan belum, ini udah tinggi. Nanti yang tinggi seperti ini kita akan ikat ya kawan ya. Mungkin untuk pengikatannya kita menggunakan tape tool ini ya, karena sendiri untuk mempercepat pengerjaan juga, efisiensi waktu, saya menggunakan tape tool ini ya kawan ya. Baik, penggunaannya seperti ini kawan. Kita kunci dulu ini yang atas nih seperti ini. Setelah terkunci, kita yang bawah supaya yang bawah ini kita cepret lagi kawan. Nih seperti ini kawan. Nah seperti itu mungkin kawan. Mungkin seperti itu kawan cara pengikatannya, karena susah juga karena harus dilakukan dengan 2 tangan. Mungkin cukup contoh saja ya kawan ya untuk pengikatannya. Baik, terima kasih kawan, karena pengikatan butuh 2 tangan ya kawan ya. Terima kasih.